Nabi pernah mengatakan, saya rindu sama saudara-saudara saya. Kata sahabat-sahabatnya, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini saudaramu wahai Nabi? La, bal antum ashabi, kata Nabi, kalian bukan saudara saya, kalian itu sahabat saya. Kemudian bertanya seorang sahabat, terus siapa yang kau maksud wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah? Siapa yang kamu maksud ikhwanuk? Siapa itu? Mohon maaf, saudara-saudaramu siapa wahai Nabi? Kata Rasulullah SAW, saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, mengikuti jejakku, tuntunanku, sunnahku, dan dia tidak sempat bertemu aku. Itulah saudara-saudara Nabi yang akhirnya Allah akan pertemukan di surga kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, belajarlah dari kisah ini betapa pentingnya ridho ibu itu. Ya. Gara-gara seorang ibu yang ridho, ya, Allah ridho. Gara-gara ibunya ridho. Ya, kalian ini hati-hati bu berbicara, hati-hati membatin, hati-hati mendendam, hati-hati jengkel sama anak, hati-hati ada istilah, mohon maaf, ya, kamu anaknya kok kayak gini banget sama mama, kamu nakal sekali nak, ya, nakalmu nak, dengan istilah bahasa-bahasa apa, hati-hati dengan kata-kata itu. Allah akan membenarkan semua batinmu. Hati-hati ibu. Ya. Dari sini kita menjadikan sebuah kisah bahwa subhanallah bu, seorang ibu yang ridho sama anak menjadikan subhanallah apapun yang dilakukan oleh anak itu menjadi keridhaan Allah. Ya. Mari belajar dari kisah anak muda ini, Uwais Al-Qarni, yang sosoknya yang kemudian viral sejagat raya. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan ini aslinya penduduk langit, tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Gara-gara apa dia dikenal di langit? Gara-gara ridhonya orang tuanya. Siapa orang tuanya di sini? Ibunya. Maka tidak salah bu, Rasulullah sampai mengatakan ketika ditanya siapa orang yang paling harus saya berbakti kepadanya ya Nabi Allah, ummuka. Lalu siapa? Kata seorang sahabat, ummuka, ibumu. Tanya ketiga kali, penegasan maunya sahabat ini yang ketiga ini bapak. Tapi enggak, kata Nabi ummuka 3 kali bapak ibu. Ini bukan dongeng ibu, demi Allah ini cerita nyata, ini hadis benar. Betul-betul ibu itu subhanallah ridhonya Allah ada pada ridho ibu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya mohon maaf, tidak berlebihan meskipun ini bukan hadis, ya, surga ada di telapak kaki ibu. Itu meskipun ini bukan hadis, bukan perkataan Nabi, tapi kalau kemudian diibaratkan pada semua perkataan ulama, dibenarkanlah pernyataan itu. Saking pentingnya ridho ibu, sampai-sampai mohon maaf sebagian ulama mengatakan surgamu ada di telapak kaki ibumu. Betapa pentingnya Anda sebagai seorang ibu. Ini yang kadang-kadang di pengajian ibu-ibu, saya makanya selalu menolak kajian-kajian kalau ibu-ibu. Saya selalu berusaha untuk takut-takut kak kalau ibu-ibu. Saya selalu merasa begitu. Pengajian ibu-ibu boleh Anda cek di kota Makassar, cari berapa pengajian ibu-ibu yang saya isi. Jarang sekali bu, serius. Saya lebih suka pengajiannya terbuka umum, karena saya tahu kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu itu kadang-kadang saya yang gak kuat bu. Karena kalau saya melihat ibu-ibu, saya harus bayangkan ibu saya. Berapa kali kalau saya ceramah bahas ibu, saya selalu nangis. Dan tidak perlulah saya cerita bagaimana perjuangan ibu saya. Yang jelas saya bertiga ini yang bawa ke pesantren ibu. Saya dari Gontor bu, Jawa Timur, Ponorogo. 6 tahun di sana saya. Tamat SD saya ke sana. Adik saya cuma selisih setahun, dibawa lagi. Adik perempuan saya cuma selisih 3 tahun, dibawa lagi. Tiga-tiganya naik kapal bolak-balik Surabaya. Dari Surabaya ke Terminal Bungur Asi, dari Bungur Asi ke Madiun naik bus 6 jam, dari sana naik Gojek ke Ponorogo. Kadang-kadang ibu saya bawa koper. Saya nggak kuat kalau kajian ibu-ibu. Sering mau nangis saya. Makanya waktu diminta kemarin saya terima nggak? Nah, karena Ustaz Ikhwan WA juga, Ustaz BSI tuan rumah, saya bilang, ya sudahlah, Bismillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya sering mau nangis bu kalau ingat ibu saya.
Ya, bayangkan saya bisa sampai S3, adik saya S2 sekarang. Semua dari luar negeri. Alhamdulillah semua selesai hafalan Qurannya. Itu karena ibu. Ibu saya itu gak ada hafal Quran. Juz 30 aja dia cuma hafal beberapa surah. Tapi itu ya, doanya luar biasa. Sudah jadi single parent. Ibu saya itu sejak usia 6 tahun saya. Ya, bayangkan 3 anak. Usianya 32 tahun dan dia tidak menikah lagi. Fokus untuk anaknya. Jadi saya sering nangis. Ya, dari bagaimana lihat perjuangan seorang ibu itu. Makanya ibu-ibu sekalian yang melakukan Allah. Ya, ridhonya ibu itu penting. Ya, ridhonya ibu itu penting. Saking pentingnya jadi. Ibu saya waktu bawa ke Gontor, saya sampai tanya pertama kali saya dibawa. Kan saya kelinci percobaan di Gontor itu. Adik saya ikut semua. Bahkan bukan aja teman-teman SD apa semuanya gara-gara ibu saya. Bawa semua anaknya pesantren. Gontor, Ponorogo, jauhnya lah itu Gontor. La ilaha illallah. 6 tahun saya di sana. Saya sampai bilang, saya dibuang kak, bu. Saya dapat undangan jadi SMP 6. Ya, ibu-ibu tahu lah SMP 6 dulu itu di Makassar. Ya, favoritnya anak-anak SD. Ya. Subhanallah, saya katakan sia-sia saya masuk Primagama. Dulu ada les bahasa Inggris PIA namanya Philippines, Indian American gitu ya. Kalau nggak salah Sungai Sadang tempat saya les bahasa Inggris. Ya, saya masuk Gontor itu sudah bahasa Inggris, sudah ini matematika sudah disiapin semuanya. Di Pak Jalal dulu kursus matematika. Ya, Primagama juga bimbel. Ya. Untuk masuk SMP 6, tiba-tiba dibawa pesantren. Ya. Sedih, saya tanya ibu saya, bu, kenapa saya bawa pesantren? Dia bilang, saya mau anak-anak saya jadi ulama, nak. Jawaban itu terbukti hari ini. Ya. Saya dapat beasiswa bu S1, S2, S3 dari kampus International University of Africa di Sudan. 12 tahun saya di sana. Bawa istri, bawa anak, sudah haji. Alhamdulillah atas izin Allah sudah keliling 22 negara bu. Ke Eropa, ke Paris, saya ceramah diundang KBRI Roma. Artis-artis, ibu-ibu bisa cek Instagram saya. Artis mana ibu mau? Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Rizky Bilar, Teguh Wisnu, semua saya sudah ceramai. Iya. Bisa dicek di Instagram. YouTube saya sudah 3 juta viewers. Iya. Berkah ibu. Pernah saya ngemis-ngemis dekat artis, kenalan dong. Nggak ada, artis yang minta jadwal. Atau WA, Ustaz ada jadwal nggak? Ini ada tim saya, Ustaz. Rizky Bilar, Ustaz kapan nih ketemuan? Berkah ibu. Bahkan saya tidak pernah bilang, ya Allah jadikan saya ulama ya Allah, jadikan saya ustadz ya Allah, ustadz yang terkenal. Gak pernah. Ustadz yang ini, gak pernah kita minta, tolong undang saya dong. Coba ditanya Bang Besti. Gak pernah. Tapi dia ada saja selalu undangan. Besok pagi saya habis subuh ke Jakarta, pesawat pertama, langsung ngisi di 4 titik. Ya. Begitu bolak-balik terus dibayarin. Keliling dunia dibayarin. Haji kemarin saya sama istri dibayarin. Berkah inilah yang kemudian kemarin saya tanya, kenapa saya dibawa ke sini, Mak? Kita buang kakak, gitu bahasa logat Makassarku keluar. Kenapa kak dibawa ke sini? Kita buang kakak, lulus kak di SMP 6. Kenapa enggak dikasih masuk kak di sini? Seorang anak mengatakan dan dengan tegar ibu mengatakan apa? Saya mau anak saya jadi ulama, nak. Jadi enggak? Alhamdulillah. Bukan hanya saya bu, adik saya yang kedua. Sekarang pegang pesantren saya di Ciputat. Ya, saya ada pesantren Jakarta juga, ada di Makassar juga. Ya. Lalu saya yang ketiga, UNM, akuntan. Bayangkan, gimana jalurnya? Jalurnya dinikahi sama subhanallah seorang yang sama-sama saya imam Ramadan, Tarwih, ya, di masjid di sana di daerah Antang. Subhanallah dia lulus di Qasim, lalu kemudian dia menikah dengan adik saya. Waktu itu dia masih semester 7. Dia nikahin, dia bawa ke Qasim, lulus lagi S2, sampai detik ini dengan syarat setiap kali kemudian dibawa istri ke sana ada syaratnya dia harus sekolah di Ma'had Fatayat, dan di Ma'had Fatayat itu ada syarat menghafal Quran setiap tahun 5 juz. Karena berangkatnya gratis, tiketnya gratis, apartemen gratis. Jadilah adik saya yang perempuan jadi hafizah juga Quran. Cara Allah bu. Padahal adik saya itu alumni UNM, akuntan, selesai dari Gontor, cuma 3 tahun dia pindah ke Ummul Mukminin. Terakhir ijazahnya dari dari SMA Muhammadiyah, masuk akuntan UNM. Bagi saya sudahlah, bukan jatahnya dia hafal Quran, bukannya. Subhanallah, cara Allah dikasih nikah dengan seorang yang masih mahasiswa di sana. Dia berangkat ditemani. Apa maunya mama saya? Gampang, mau jadi ulama. Ya menantunya ya saya nikah anak Ustadz Ikhwan, sekretaris Majelis Ulama Sulsel. Anaknya
Baru 16 tahun waktu itu. Belum ada peraturan nikah 18 tahun waktu itu ya. Saya 22 tahun semester 5. Saya nikahi anaknya yang baru selesai 30 juznya dari pesantren. Istri saya naik kelas 3 SMA waktu itu. Setahun setelahnya setelah lulus SMA saya kasih kuliah di kampus saya. Nikah dengan hafizah. Adik saya dapat orang Padang yang sudah lahir dari Jakarta juga hafizah. Adik perempuan saya sekarang sudah bisa hafal Quran karena dapat suaminya hafid. Dari mana? Dari cuma membatinnya ibu bilang saya mau anak-anak saya jadi ulama. Jadi alhamdulillah Bu. Ada rumah tahfiznya mama sekarang. Itu Jina bilang saya mau kak mati di rumah tahfiz ini saja. Itu Jina kerja tiap sore datang anak-anak kecil. Dia urus di situ ada ustadzahnya pulang lagi. Dulu di Goa karena jauh mak. Saya di Bukit Baruga tinggal jauh sekali kalau mau jenguk. Saya kasih pindah ke Tidung. Di situ saya, dengan syarat saya bikinkan rumah tahfidz. Disitulah dia tinggal. Setiap sore dia situ. Saya kalau lihat ibu-ibu saya langsung bayangkan. Ibu saya sekarang di Bogor Bu. Ngapain? Kemarin lagi sidang tutup. Masih kuliah S3 Ibnu Khaldun. Coba. Luar biasa semangatnya ibu saya. S3. Dia dosen di Unismu. Ibu saya. Masih ambil S3. Setelah saya selesai S3 mama bilang, saya tidak mau kalah. Makanya waktu saya daftar 2018 S3, akhir November 2019-nya ibu saya daftar. Sekarang di Bogor, tinggal sekarang di Jakarta sama adik saya yang kedua tadi. Coba Bu pentingnya. Ibu itu di luar dia angkat tangannya ya. Saya nggak tahu apa doanya mama saya. Tapi yang membatin yang saya tidak pernah lupa, ketika saya lagi kesel-keselnya, kenapa saya dibawa ke pesantren? Jauh dari keluarganya. Saya tanya, mau apa mak? Mau apa? Kita buang kakak. Coba pertanyaan anak kecil, anak SD, 12 tahun. Apa dia bilang mama? Saya mau anak-anakku jadi ulama nak. Saya mau kau jadi ulama. Apa itu ulama mak? Apa itu ulama? Gambaran kita ini apa itu ulama? Apa itu? Anak kecil kasihan. Jadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya daripada saya menangis, ya, mending kita tanya jawab. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi itu Bu ya. Ridhota itu Bu kalau marah Imam Sudes itu. Ibu saya juga kalau marah itu dia mencoba menghindarkan kata-kata yang negatif. Selalu kata-katanya yang positif. Imam Sudes itu Bu, cerita yang viralnya yang dia menjadi imam Masjidil Haram. Sore-sore disuruh mengaji di Masjidil Haram. Tiba-tiba Imam Sudes ini Bu, dia tidak pergi. Ketahuan bahwa dia mau pergi main sama temannya. Maka ketika kemudian dia keluar pintu, ibunya kejar. Sampai kemudian depan pintu, lalu dia mengatakan apa? Saya doakan kamu ya Abdurrahman. Kan namanya Abdurrahman As-Sudais. Saya doakan kamu ya Abdurrahman, antakuna imaman lil Masjidil Haram. Saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Lagi marah nih. Marah doanya yang baik-baik aja Bu. Karena ibu nih ngeri, ibu-ibu ini semua. Ibu kalau bilang, kamu ya awas kamu. Ya nakal banget, gak tak mah. Jadi nakal beneran Bu. Ya. Kamu bandel banget, bandel beneran. Nih hati-hati. Kamu Masya Allah lagi kesel nih kamu. Anak soleh ya kamu ya. Awas kamu jadi anak soleh kamu ya. Kamu jadi hafid Quran ya. Ya. Marah aja Bu, perlu diatur. Karena ibu nih ngeri. Ya. Andai ada orang yang mohon maaf kakinya udah jadi surga. Kalau kita bahasakan dalam bahasanya para penuntut ilmu agama, yang kakinya udah surga, ya kalian lah ibu-ibu ini. Kami bapak-bapak ini nggak bisa. Karena jatah kami satu, ummuka, abuka. Terakhir, perjuangan yang paling sering disebut dalam Quran, ibu. Coba cari Bu. Iya. Semua hamalat ummuhu wahnan, ibunya mengandungnya. Berat semakin berat, lemah semakin lemah. 1 bulan lemah, 9 bulan lebih lemah. Ya. Itu bertahap mengandungnya, belum melahirkannya nyawa, belum menyusuinya, ada aja ASI yang gak keluar. Ada aja kalau udah 5 anak udah makin sulit. Udah, ya Allah, ibu pernah merasakan. Dan itu dibayar mahal oleh Allah. Jadi jangan Bu, udah diberikan fitrah. Ini saya ulangi terakhir, ingin saya tutup ini. Jangan udah diberikan fitrah, surga di kaki, lalu ibu justru melangkah ke neraka. Saya ulangi. Jangan udah diberi fitrah,
sebagai seorang wanita bahwa ibu itu adalah di bawah telapak kakinya sudah surga, tapi ibu justru melangkahkannya ke neraka, itu berarti pilihan. Allah Maha baik dengan semua perjuangan ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Itu aja 3 dulu yang sering disebut di Quran. Iya, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bayangkan disebut itu, bapak nggak ada perjuangan. Coba cari di Quran, mana dibilang perjuangan yang bapaknya keluar pagi, balik malam, cari nafkah, cari Quran, nggak ada. Tapi perjuangan ibu mengandung, menyusui, ya, melahirkan, menyusui, itu disebut ada di Al-Isra, ada di Al-Ahqaf, dicari bu. Kenapa? Karena fitrah seorang wanita sudah dihargai oleh Allah ketika Anda mampu melewati masa mengandung, mampu melewati masa melahirkan, mampu melewati masa menyusui. Bagi Allah itu adalah jihad bagi ibu-ibu. Maka jangan sampai, mohon maaf nih bu, orangnya nggak ada di sini insya Allah, di tempat lain. Jangan sampai ibu sudah punya jihad itu, udah ngelahirin 3 anak, sholat nggak beres. Ibu, gimana Allah mau ridho? Ya, sholatnya nggak dijaga 5 waktu, masih suka marah-marah ke anak, kata-katanya kasar, hobinya gibah. Gimana nggak hobi gibah? Tontonan tiap hari gosip. Iya. Tontonan mempengaruhi pola pikir bu. Pola pikir mempengaruhi omongan. Ada pakar parenting namanya Ibu Eli Erisman. Pernah tahu? Saya kira sangat familiar buat Anda. Bu Eli ini pernah mengatakan bahwa lisan ibu-ibu yang jahat akan melahirkan generasi-generasi penjahat. Saya ulangi. Lisan ibu-ibu yang jahat akan melahirkan generasi-generasi penjahat. Tapi lisan ibu-ibu yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dari sebuah lisan ibu. Bu, saya tanya, boleh nggak saya tanya sebelum Anda bertanya, sebelum saya tutup, boleh nggak? Boleh nggak bu? Bu, rasanya kalau nggak ngomong sehari itu berat banget bagi perempuan, betul nggak? Betul nggak bu? Pengen nanya nih, seriusan ini, rasanya kalau nggak ngomong banyak itu kayak kerasanya itu di hati ada yang mengganjal Ustadz. Ketemu anak tuh pengen nanya semua. Benar nggak ibu-ibu di sini? Izin lihat mukanya, ayah. Benar nggak bu? Kayak mau ngomong. Ketemu suami pengen ngomong. Apalagi kalau dapat suami datar-datar, keselnya itu. Wih, datar. Sudah begini pak? Iya. Di WA panjang pak. Kalau pulang titip ya di Alfamart tuh singgah A B C D D D terus ini pak ya. Jangan lupa tuh anak udah pengen dibeliin susu pak. Jangan lupa susunya yang rasa stroberi ya pak. Stroberi. Jawabnya apa? Oke. Bayangin tuh, sederhana. Bukan hanya ibu. Saya kalau ibu mau lihat WA saya dengan istri panjang, oh fitrah bu. Pak Cahyadi Takaryawan, ini seorang pakar parenting di Jogja. Ibu bisa cek Instagramnya Cahyadi Takaryawan. Itu bu ya, mengatakan bahwa hasil riset mengatakan, ini bu ya, saya pengen ngasih tahu nih di ujung bahwa perjuangan ibu tuh sebenarnya lisan ibu masing-masing. Bu, Pak Cahyadi bilang, seorang wanita, hasil riset dari Harvard di Amerika, harus mengeluarkan 27.000 kata sehari. Dan laki-laki 8.000 kata. Jauhnya itu bu, mentong jauh. Jadi wajar ini, saya lihat ini muka-muka tuh sudah mau ngomong semua ini. Iya. Coba karena kita lihat saya ini bolak-balik perhatikan jadi takut-takut ngomong semua. Iya. Tapi benar itu, seorang wanita itu tuh paling tidak bisa. Makanya subhanallah, tidak ada sholat Jumat bagi perempuan. Bu, tidak ada sholat Jumat bagi perempuan. Anda tahu salah satu sebabnya kenapa? Kita tidak tahu. Kenapa laki-laki yang wajib sholat Jumat bu? Padahal Allah bisa wajibkan Jumat juga untuk perempuan. Kita tahu sebabnya? Kita tahu sebabnya bu? Tidak tahu. Kata seorang ulama, karena perempuan tidak bisa sekali diam. Karena kalau diwajibkan untuk perempuan pasti batal semua Jumatnya kalian. Baru naik khatib, lihat jam tangannya. Igner. Tidak bisa bilang sudah. Ustaz ada jiwanya itu Ustaz beli LV. Padahal saya LV saya dikasih orang nih. Selalu itu bu. Nggak bisa, makanya nggak wajib bagi bu Jumatan. Bener nggak? Kata para ini di antara hikmah yang saya pernah dengar Ustaz Ikhwan, menarik ini kajiannya Syekh. Dia bilang, kenapa? Saya juga bingung. Ini padahal kalau mau diwajibkan juga kan bisa sama-sama pergi dengan suaminya, bisa sama-sama dengar khutbah Jumat.
Tidak diwajibkan. Makanya kalau ibu-ibu ikut khutbah Jumat, itu sudah sah. Misalnya ibu ikut saya, istri saya ikut saya khutbah Jumat, terus istri saya ikut dengar khutbah, kemudian dia sholat sama-sama 2 rakaat dan dia diam dan seterusnya, maka dia tidak perlu lagi sholat zuhur. Begitu sebagian istri-istri Nabi, kalau Nabi sholat Jumat dia ikut, maka itu sudah mengganti. Tapi itu sifatnya tidak wajib, Ustaz. Kenapa tidak wajib? Iya, karena bahaya kalau diwajibkan, Bu. Coba melihat, baru saya kesini ngobrolin yang di sini, gitu. Betapa susahnya lah saya jadi ustadz ini sekarang. Saya harus ke sini. Di sini saya amankan, di sini saya bicara. Coba, ya. Ibu ya. Mohon izin, Bu. Subhanallah. Iya. Ini sudah mau bicara semua ini, Ibu. Jadi daripada dia bicara, mending saya tutup langsung saya pulang aja ya. Jangan. Pasti mau ngomong ini semua ya. Baik, Ibu ya. Jadi coba tahan lisan. Coba biasakan, Bu, kata Pak Cahyadi, coba 27.000 itu diganti dengan baca Quran supaya keluar. Coba diganti dengan baca kisah. Coba diganti dengan bercerita. Daripada suami datang harus ngeluarin makanya kalau baru suami datang dibuka itu pintu, langsung lah, Bapak dari mana? Jam segini baru pulang. Emangnya tadi di kantor gak ada ini? Gak baca WA saya? Capek suami, Bu. Makanya suami bilang lebih baik tidur baru saya pulang. Coba, karena dia sudah harus menahan diri untuk menemukan 27.000 kata yang tersimpan. Syukur-syukur kalau masih ada anak di rumah. Ini anak udah pada kuliah. Iya, anak udah pada kuliah. Iya kan, bener kan? Anak udah pada kuliah. Jadi sasaran utama siapa? Suami. Maka jangan heran habis kerja dari kantor, Deng Sija lebih menawan daripada minum kopi di rumah. Saya tanya, Bu ya, saya kan kenal dengan ownernya Deng Sija, saya kenal. Ya. Apa dia bilang ini ownernya? Ustadz, sekarang saya cabang ke-7 mi. Cabang ke-7 mi Deng Sija. Saya bilang, Pak, bersyukurlah. Itu karena bapak-bapak tidak betah ngopi di rumah semua. Kenapa? Padahal kopi yang sama bisa dibikin bahkan lebih enak dari istrinya. Kenapa, Pak? Karena kadang-kadang istri-istri itu tidak tahu bagaimana memposisikan kata-kata. Boleh kasih kata-kata, pilih waktunya. Ya. Nah, kalau dibahas lebih panjang pasti saya diserang sama ibu-ibu. Jadi lebih bagus saya stop, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi ibu-ibu yang solehah. Surga sudah jelas, tinggal bagaimana memantapkan fitrah, menjadi orang tua yang solehah, menjadi orang tua yang insya Allah rajin beramal soleh. Ingat, Bu, amalanmu akan menentukan masa depan anakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.